Seperti ceritanya Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil itu ketika belajar di Indonesia nilainya nggak begitu bagus. Tapi ketika belajar di luar negeri nilainya bagus. Nah ternyata ketika ditanya kenapa? Ternyata karena metodenya kalau di luar negeri merdeka banget. Bebas. Guru itu seperti partner untuk belajar sehingga tidak menakutkan. Kalau ada kumpulan anak-anak itu gurunya kadang-kadang ini saya kasih hadiah gitu kan. Coba nyanyikan terkait dengan keluarga Rasulullah, putranya Rasulullah, enggak ada yang nyaut. Enggak nyaut. Tapi begitu gurunya mancing, wong kok ngene kok dibanding-banding nyaut kabeh. Berarti betul. Persaingannya ya Allah. Iya betul di lagu saja. Kan tadi ngomong metode ya. Salah satu hal yang mengenah ke anak itu dengan disampaikan dengan lagu. Ketika dinyanyikan dengan lagu keluarganya Rasul nggak ada yang nyaut, tapi dengan lagu-lagu koplo yang baru-baru padahal itu lagunya orang dewasa begitu nyaut sekali. Betul, ini ironis sekali. Ironis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini atau edisi ini ya, kita alhamdulillah ketamon seorang narasumber yang luar biasa, praktisi pengawas ya di PAIS Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Miftahul Huda, Magister Agama. Baik Pak, barangkali untuk mengawali biar tidak saya yang mengenalkan. Kalau saya kan kenalnya jenengan itu aktif di Dewan Masjid juga. Sama-sama kita kan. Jenengan di Kecamatan Menganti, saya di Kabupaten. Kemudian juga aktif di Ikatan Persaudaraan Haji ya. Ya, yang konon Menganti itu luar biasa itu. Asetnya gede katanya. Alhamdulillah. Nanti kepengen bocoran-bocorannya itu Pak, bisa dikelola seperti itu. Karena yang di kabupaten ini layamutu walayahya ini belum terkelola secara baik. Kemudian kalau di Kemenak saya lihat jenengan adalah pengawas ya, koordinator pengawas ya, ketua Pokjawas ya. Ketua ya, bukan koordinator ya. Bukan. Ketua Pokjawas PAIS. Ya. Baik, jenengan sapa pemirsa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ketemu sama Kiai Hanafi ini. Amin, luar biasa, di mana-mana ada. Saya di Dewan Masjid beliau ini luar biasa. Saya di IPHI luar biasa. Di dakwah manapun ada ini. Saya bangga dengan Kiai Hanafi ini. Mudah-mudahan barokah Kiai. Amin. Oke, terkait dengan Kementerian Agama pengawas ini, pengawas ini ada dua, ada pengawas madrasah, ada pengawas PAIS. Oh gitu ya. Ya, kalau madrasah itu dari RA, MI, MTSMA. Kalau PAIS ini dari TK, SD, SMA, SMK. SMP tidak? Ya, SMP ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Termasuk ditambah lagi dengan pengawas pontren, pondok pesantren, TPQ Madin lah. Kami lebih luas, seperti itulah. Pak Hanafi terkait dengan pengawas ini, kami bagaimana pendidikan agama itu berjalan dengan baik. Sehingga kami bertugas untuk bagaimana membina, kemudian memantau, menilai, mengevaluasi tentang pendidikan agama Islam yang ada di sekolah. Tugasnya pengawas itu ya? Ya, itu di sekolah dari TK sampai SLTA, ditambah TPQ Madin dan Pontren. Itu bidang garapan kami. Luar biasa. Luar biasa. Jadi pengawas ya. Yang diawasi itu lebih ke lembaganya,
atau juga termasuk siswa, perkembangan siswa? Utamanya itu pada bagaimana pendidikan agamanya. Oh begitu pendidikan agamanya. Kalau pada lembaganya tidak begitu jauh karena lembaganya itu lembaga dinas pendidikan. Oh iya. Kecuali yang TPQ Madin Pondok Pesantren kami sampai pada lembaganya. Itu terkait dengan pengawasnya. Baik, kalau begitu. Ya. Bagaimana tanggapan jenengan? Jadi ini jangan anggap ini pertanyaan dari saya. Saya membawa pertanyaan yang saya himpun dari hasil jandonan. Ya. Kalau ada yang bilang ini kalau ganti menteri kok mesti ganti apa itu kurikulum. Nah, tanggapan jenengan setiap ganti menteri ganti kurikulum, baru paham ini udah pindah lagi ke sini. Ini jadi bingung misalkan gitu. Kalau ada yang seperti itu, jenengan menanggapinya seperti apa? Terkait dengan itu dianggap benar ya monggo, salah ya juga monggo. Ya memang begitu. Tetapi yang jelas ganti masa itu ganti kurikulum. Gitu ya. Ganti masa, ganti kurikulum. Dan itu sebuah keharusan Pak Hanafi. Tentu ada acuan itu. Pula Sayyidina Ali sendiri itu kan sudah menyampaikan itu ya. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali itu? Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Oh itu ya. Jadi didiklah, ajarilah anakmu. Karena sesungguhnya mereka itu hidup di zaman selain dari zaman kamu. Jadi tidak bisa kita itu kemudian mendidik anak itu sesuai dengan saya bagaimana dulu itu dididik. Sehingga sudah seharusnya ganti masa, harus ganti juga model pendidikan. Termasuk dalam hal ini ya kalau bahasa kita itu ganti kurikulum. Jadi ganti masa, ganti seperti itu. Kalau bisa saya sampaikan seperti itu. Baik. Nah, untuk yang saat ini memang kurikulum merdeka. Memang secara historis, secara sejarah itu pergantian kurikulum itu dari tahun 1947 itu ada rencana pembelajaran. Kemudian tahun 1952 ada rencana pembelajaran terurai. Kemudian tahun 1964 rencana pendidikan. 1968 pergantian dari Orba itu ada kurikulum. Kemudian 1975 ada kurikulum Repelita. Kemudian 1984 CBSA terus berganti. Tapi kan ganti itu juga tidak langsung dibubrak, hanya diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi zaman. Mungkin sekarang juga kalau soal metode pembelajaran juga kan banyak ganti. Kalau saya dulu Pak, baca-baca sejarah itu, dulu Plato zaman Batu yang hidup sekitar 400 sebelum Masehi, itu kan menentang karena ada alfabet tulis menulis. Kata Plato, nggak cocok belajar kok pakai ditulis. Belajar ya dihafalkan kata Plato. Dia kenceng menolak itu, nggak boleh pakai alfabet. Mungkin kalau sekarang kayak kita menolak nggak boleh ini pakai medsos gitu. Nah, gitu kan. Akhirnya Plato nggak bisa. Kewalahan. Karena nyatanya memang alfabet membantu harus belajar. Nah, akhirnya dia menyesuaikan. Justru Plato akhirnya menteleng aja nulis karya-karyanya di batu. Cuma kalau Plato itu mentelengi batu dalam rangka mengabadikan karya agungnya. Kalau sekarang kita itu mentelengi medsos, menyesuaikan. Banyak yang bukan karena belajar, tapi karena melihat yang hiburan. Nah, sejarah ini kayaknya berulang. Kita juga kalau zaman berubah terus tidak menyesuaikan ya tertinggal. Jadi mungkin jawabannya ke arah itu Pak sehingga kurikulum itu memang harus berganti. Kalau sekarang itu kan dari kurikulum 13, kemudian kemarin ada pandemi yang sebegitu, mau tidak mau kita belajar online, kemudian dengan online itu kemudian muncul bagaimana pembelajaran itu kemudian berbentuk prototype itu kurikulum prototype itu terus mantan setelah itu merdeka ini, kurikulum merdeka inilah. Bagaimana kurikulum merdeka itu? Lah kurikulum merdeka ini bertujuan untuk mengasah minat, bakat daripada anak didik yang berfokus pada materi, Pak.
Nah, berfokus pada materi, nah cuman pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik ini tetap diutamakan. Nah, diupayakan bagaimana karakter peserta didik ini termasuk sesuai dengan Pancasila ini. Pancasila. Pancasila. Apa kira-kira yang mendasari sehingga kurikulum yang akhir ini dikasih nama Merdeka itu? Ya artinya anak itu merdeka belajar. Oh gitu. Merdeka belajar. Nah, termasuk merdeka belajar di situ dalam artian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013, tahun 2003, maaf ya. 2003 itu tujuan pendidikan itu mengembangkan potensi peserta didik yang menjadi manusia beriman dan bertakwa. Lah dari sini Kementerian Agama pengawas ini mengawal bagaimana pendidikan yang ada ini dikembangkan bagaimana menjadi anak beriman dan bertakwa. Ini titik utamanya itu beriman dan bertakwa. Jadi praktek di lapangannya Pak Yai kan terkait pengawasan itu bentuknya seperti apa? Nah, makanya dari situ materi pendidikan agama itu kemudian disesuaikan. Cuman antara materi, metode dan guru ini semuanya punya peranan yang sangat penting. Makanya ada satu istilah al-madah muhim walakin at-thoriqah ahamma minal madah. Nah, materi itu penting, tetapi metodenya lebih tidak kalah pentingnya daripada materi. Sebagus apa materi, kalau metode, kalau kemudian metodenya nggak cocok, nggak bisa diterima. Betul. Nah, kan seperti itu. Nah, selanjutnya juga begitu. At-thoriqah muhimmah. Metode itu penting. Walakin al-mudarris ahamun minal minat thoriqah. Seperti itu. Jadi metode itu penting, tetapi guru itu lebih penting daripada metode. Sebagus apapun metodenya, kalau kemudian gurunya nggak cocok, nggak pas. Makanya tadi saya tanyakan objek yang jenengan awasi itu lebih fokus ke termasuk ke gurunya. Ke guru juga gurunya. Bagaimana guru ini menjadi guru yang baik. Jangan sampai kemudian guru yang tidak bisa tidak mengindahkan kompetensi yang harus dimiliki itu. Apalagi ini kaitannya dengan pendidikan agama. Pendidikan agama. Jangan sampai guru agama kemudian tidak sholat. Jadi di sini masih sangat relevan, masih sangat berlaku. Unen-unen lama itu guru kencing berdiri, murid kencing masih tetap relevan ya Pak ya. Iya. Tetapi Pak, al-mudarris muhim. Guru itu penting. Walakin ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Guru itu penting, tetapi ruh daripada guru ini tidak kalah pentingnya. Jadi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana juga guru itu memberi contoh, mau menyayangi anak didik dan juga mau ndonga. Mungkin bukan memberi, tapi menjadi contoh. Iya betul. Menjadi contoh. Memang ada semacam kesimpulan, ternyata ada beberapa anak itu yang betul-betul memperoleh barokah hubungan guru. Makanya barokah. Kalau orang lain mengatakan itu faktor X itu penting. Kalau bahasa kita itu barokah. Lah ya, guru itu pun juga demikian. Jadi ruhul mudaris di sini. Ruhul mudaris. Guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi guru itu juga harus mau berdoa. Ndongakno nang siswanya. Ngajar menyampaikan ilmu itu adalah langkah konkret. Ndongakno itu langkah langit. Langkah langit, betul. Konkret dan langit. Waktu saya wawancara dengan Pak Gito itu pernah sempat saya singgung. Jadi ada langkah konkret, tapi tidak ada angka langit. Ada langkah langit, mantap. Ya memang harus seperti itu. Guru itu tidak hanya sekedar guru digugu dan ditiru, tetapi juga harus dungo iku Pak. Penting, tidak kalah pentingnya itu. Makanya sering saya sampaikan di forum-forum itu, guru itu harus itu ndongakno nang murite. Jadi saya sangat percaya dengan itu Pak. Jadi di dalam pengawasan yang jenengan lakukan memang meliputi itu juga. Meliputi itu, bagaimana materinya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana juga gurunya. Semuanya betul. Itu setidak-tidaknya bisa
berjalan sebaik mungkin seperti itu. Iya, karena sekarang kalau hanya mengandalkan transfer ilmu, kita belajar di medsos lebih pinter, Pak. Iya, betul. Lebih akurat, lebih pinter. Lebih pinter anak-anak kita. Tapi kalau kemudian tidak diiringi, maka istilahnya di dalam pendidikan Islam itu kan bukan hanya bukan hanya dirosa, tetapi tarbiyah. Ada taklim, ada tarbiyah, ngomong. Iya, pendidik Oke. Nah, menyenangkan sekali. Mungkin ini. Nah, termasuk gini, Pak. Peranan orang tua ini juga sangat penting, sangat penting. Makanya Allah itu kan mewanti-wanti kepada kita semua itu di surat An-Nisa ayat 9 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kita itu khawatir kalau kemudian kita itu di belakang hari meninggalkan keturunan yang lemah. Zahiran wa batinan. Nah, betul. Lemah di mana itu? Nah, yang pertama, jangan sampai kita itu agamanya lemah. Makanya di situ kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Jadi kayak ingat ini program kita di DMI. Masjid itu untuk salamatan untuk membentuk salamatan fiddin. Jangan sampai agamanya gak selamat. Tadi warek model apapun, kalau kemudian agamanya gak selamat, musibah besar itu. Bukan cuma salamatan fiddin, tetapi juga di situ khawatir kalau kemudian wa'afiatan fil jasad, awake gak waras. Bagaimana kita itu khawatir kalau nanti generasi kita itu harus sehat. Jadi ini harus tergarap. Kasih makanan yang bergizi. Awake sehat, agamanya gak selamat, yo celaka. Agamanya selamat, awake gak sehat, akhirnya gak maksimal, gak bisa menikmati hidup ini. Cara memanfaatkannya gak maksimal. Terus juga waziyadatan fil ilmi. Ilmunya harus ditambah terus. Update terus. Anak-anak kita itu tidak hanya sekedar mempelajari agama di sekolahan, tetapi harus ngaji. Orang tua harus mengawal bagaimana anak ini menjadi anak yang mau ngaji. Betul. Gitu loh. Tambah ilmu waziyadatan fil ilmi. Juga yang perlu dikhawatirkan rizki. Rizki wabarokatan rizki. Rizkinya harus barokah itu. Betul. Wah, ini menyenangkan sekali. Padahal kadang-kadang kita ini kan selalu mengikuti medsos ya Pak. Komentar orang-orang itu kan kadang miring ya terhadap dunia pendidikan yang ada sekarang. Ya termasuk itu tadi kurikulum berubah-ubah. Kayak itu ada sama di medsos. Sekarang ini nyari pesantren sing temen-temen sulit, ada kayak gitu-gituan. Nyari madrasah sing betul-betul mengawal budi pekerti itu kok yo angel gitu kan. Banyak kan. Nah, dengan adanya bincang-bincang kita ini menjadi bangkit lagi, optimis lagi, ternyata masih tergarap dengan bagus itu dan dikawal oleh Kementerian Agama ya. Yang jelas Pak, untuk menjadi anak itu baik, tidak boleh tidak, harus dipahamkan agama. Harus dipahamkan agama. Karena itu dasar. Kan Rasulullah sendiri kan sudah menyampaikan itu, mayyuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah jadi orang bagus, dia dipahamkan agama. Jadi untuk menjadi orang bagus itu paham agama. Ingat kalau pas bayi, bayinya dikeluarkan, terus kita berdoanya kan minimal itu, Allahumma faqihu fiddin. Begitu, harus dipahamkan untuk agama dengan belajar. Kenapa? Wa innal ilmu bitta'allum. Karena sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ditempuh dengan harus belajar. Untuk menjadi berilmu itu belajar. Ada 1-2 yang disebut laduni itu kan itu keajaiban. Mustasnayat. Kalau umumnya ya harus belajar. Tetapi ikhtiar kita, makom kita itu makom ikhtiar. Makom ikhtiar ya. Belajar itu. Wah ini hikam itu singgung-singgung. Makom ikhtiar, hikam singgung-singgung. Baik Pak, luar biasa. Kalau soal pengalaman di lapangan Bapak, itu kan garapan
yang kita planning, kita rencanakan dengan begitu sempurna. Tapi biasanya apa kondisi real di lapangan itu kan tidak selalu sesuai yang kita harapkan. Nah, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang menginspirasi pemirsa. Kiranya mungkin dari hal yang sulit tapi berhasil dengan selesaikan terkait dengan tujuan itu, ada nggak? Iya. Untuk kalau misalkan ada ketimpangan di dalam apa yang sudah terjadi di lembaga pendidikan yang tidak sesuai, makanya di situ kami itu tidak henti-hentinya untuk senantiasa memberikan pembinaan. Dalam artian kita kumpulkan pembinaan, baik pembinaan secara kolektif ataupun pembinaan secara individual. Nah, mungkin di situ termasuk senantiasa untuk mengupdate ilmunya itu, dikasih pelatihan-pelatihan dan seterusnya itu. Cuman konsep pendidikan yang ditanamkan kepada anak itu harus dipegang teguh. Apa konsep yang harus ditanamkan kepada anak itu? Kalau pesannya Kanjeng Nabi itu 3 itu. Addibu auladakum ala salasi khisolin. Didik anakmu 3 hal ini, jangan sampai lepas 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Yang pertama, anak harus dicetak bagaimana hubbun nabiyikum. Hubbun nabiyikum, mencintai Nabi. Ya, mencintai Nabi. Nah, dari kecil dikenalkan bagaimana sejarahnya Kanjeng Nabi, bagaimana sifat-sifat Kanjeng Nabi. Jangan sampai kemudian anak itu lebih kenal Power Rangers, lebih kenal Ipin-Ipin daripada Kanjeng Nabi. Sekarang pembandingnya bukan ke Power Ranger, Pak. Iya. Jadi misalkan begini, hal-hal kecil yang pernah saya temui ya. Kalau ada kumpulan anak-anak itu, gurunya kadang-kadang, ini saya kasih hadiah gitu kan. Coba nyanyikan terkait dengan keluarga Rasulullah, putranya Rasulullah. Enggak ada yang nyaut. Enggak nyaut. Tapi begitu gurunya mancing. Iya. Wongko ngene kok dibanding-banding nyaut kabeh. Berarti betul. Persaingannya ya Allah. Iya, di lagu saja. Kan tadi ngomong metode ya. Salah satu hal yang mengenah ke anak itu dengan disampaikan dengan lagu. Ketika dinyanyikan dengan lagu keluarganya Rasul, nggak ada yang nyaut. Tapi dengan lagu-lagu koplo yang baru-baru, padahal itu lagunya orang dewasa, begitu nyaut sekali. Betul. Ini ironis sekali. Ironis itu, ya. Jadi ada poin mengajak kembali untuk lebih banyak mengenal sejarah Nabi supaya mereka lebih cinta kepada Kanjeng Nabi. Termasuk sifat-sifatnya, Pak. Ya. Keren ketika anak dikasih informasi pembelajar sifat-sifat Kanjeng Nabi itu ada 4. Safta, Siddiq. Siddiq itu manfaatnya luar biasa. Keren Siddiq itu. Makanya anak kalau sudah ditanamkan Siddiq, jujur, luar biasa jadinya anak. Jujur itu penting. Jadi pemimpin pun jujur. Ini nomor 1 itu. Jujur, ya. Untuk sukses harus jujur. Modal utama. Ketika nggak jujur ditinggalkan. Sekarang udah. Siapa? Dunia apa yang mau orang tidak jujur? Yes. Ya gak bisa untuk jadi sukses itu. Betul. Siddiq. Kemudian yang kedua amanah. Harus amanah, ditanamkan sifatnya Rasulullah itu amanah. Lah anak pun bagaimana amanah, manfaatnya amanah itu bagaimana. Sukses nanti kalau mengikuti sifat amanah, jadi pemimpin amanah, jadi karyawan amanah, lancar kehidupan. Fatona yang ketiga, harus cerdas. Ya, cerdas. Tidak pelongo-pelongo. Iya. Dunia kerja pun juga begitu, Pak, harus cerdas. Nanti anak ini kan pada akhirnya nanti jadi orang dewasa. Mereka harus kerja. Ini musim dingin, aku ini harus kerja apa? Ini di desa, ini harus sing tak jual apa? Di kota apa? Itu harus pinter harus cerdas, harus cerdas. Gitu. Memetakan keadaan. Diarahkan begitu. Nah, kemudian juga sifatnya Kanjeng Nabi yang tidak kalah pentingnya tabligh, mau menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mau yang benar, yang salah ini. Dikenalkan bagaimana anak menjadi hubbun nabiyikum, cinta kepada nabimu. Itu cinta. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang cinta kepada Rasul. Dan termasuk keluarga kita semua, anak-anak itu. Insya Allah kita semua sudah menganggap bahwa kita cinta Rasul. Hanya saja doanya adalah moga-moga cinta kita diakui. Mantap.
Kita merasa cinta ternyata nggak diakui karena kurang memenuhi syarat. Jari ini cinta kok gue. Tapi insya Allah tidak se ekstrim itu. Kita cinta, insya Allah Allah cinta, Rasulullah cinta. Kan kadang-kadang orang itu saya cinta Rasul tapi guyu mbak uang gak iso. Padahal Rasulullah itu kan kemana-mana basam kan. Basam, ya. Selalu senyum kan. Ayo, katanya cinta Rasul tapi kok besengut. Mana pribadi-pribadi yang cinta Baik, Rasul itu yang pertama, yang mencintai Rasul. Yang kedua hubbu ahli baiti, cinta kepada keluarga. Wah, ini tantangannya besar, Pak. Sekarang kan banyak orang yang lihatlah di konten-konten itu. Rasul itu nggak punya keturunan, udah terputus. Siapa bilang ada wali Songo itu nggak ada, itu fiktif. Tantangannya gede loh, Pak. Makanya ini kemudian kita beri pemahaman. Dijawab melalui pendidikan ini kepada anak-anak. Kalau dia cinta kepada keluarga, luar biasa. Keluarga Kanjeng Nabi itu siapa? Selain keluarga intern, keluarga secara keturunan, termasuk juga ulama. Ini keluarga Kanjeng Nabi. Jangan sampai kita nggak cinta kepada ulama. Warasatul anbiya. Iya, warasatul anbiya. Orang mukmin itu juga keluarga Kanjeng Nabi. Nah, itu kan juga banyak yang aliran-aliran yang tidak mau menganggap kita ini belajar lewat ulama. Kita ini belajar langsung lewat Rasulullah katanya. Kapan ketemunya? Makanya Pak. Jadi ada ya itu ya langkah-langkah yang jenengan tempuh di terkait dengan pengawasan ke madrasah itu untuk senantiasa memberikan pembinaan kepada guru. Luar biasa. Nah, bagaimana di situ guru itu seharusnya kayak apa memberi materi kepada siswa. Kalau anak itu cinta kepada keluarga Nabi, kepada sesama Muslim, tidak ada kemudian mereka itu tawuran dan seterusnya. Saat ini kan sering tawuran antar pelajar dan seterusnya itu. Betul. Yang ketiga Pak, ini yang tidak kalah pentingnya juga, wa qiraatul Quran. Anak Islam tidak boleh tidak bisa baca Al-Qur'an ini. Saya itu tiada hari tanpa Al-Qur'an. Lah iya, Quran itu petunjuk. Dengan membaca Quran itu berpahala. Dengan membaca Quran itu insya Allah kehidupan itu akan tertata, gitu loh, tertata, dibimbing oleh langkah-langkah kita akan direwangi malaikat. Betul, gitu. Jadi anak-anak itu kita dari kecil kita kemudian pinterno untuk Al-Qur'an ini. Soalnya saya kadang-kadang perih Pak, pernah ini jumpai temenan ini Pak. SMA lulus SMA, moco alif lam mim diwaca alama. Iki sing salah sopo. Tapi bukan karena grogi kan? Karena ada cerita Pak. Ada cerita Mudin masih baru tapi grogi. Udah pernah dengar ceritanya? Apa. Jadi kan Mudin baru. Jadi ketika disuruh baca kan Allahumma firlahu. Terus di dalam kurung itu kan ada lamun wadon ha. Tapi karena Mudinnya masih baru dibaca lamun wadon ha tadi lamuna wadunuha. Allahumma firlahu lamuna wadunuha wa'fu anhu. Itu bukan karena nggak bisa baca tapi karena grogi. Tapi bukan karena itu yang jenengan temui tadi, karena nggak bisa. Nggak bisa. Alama, ngono alif lam ro diwaca almari nanti. Ini bidang garapan ini masalah Pak. Jadi ini PR kita terkait dengan pendidikan. Kami tetap bagaimana komitmen untuk mengawal pendidikan ini berjalan seperti apa yang diharapkan gitu. Iya, karena kalau kita renungkan itu kan sejatinya manusia kemudian sekolah itu kan sekedar untuk menambahi wawasan mana yang baik dengan yang tidak. Sehingga dengan sekolah ini semakin tinggi tingkat sekolahan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, mestinya semakin tinggi tingkat kesantunannya. Ya toh? Tapi realitas tidak seperti itu. Terbalik. Kadang-kadang orang yang tidak berpendidikan justru lebih santun. Nah ini berarti kan ada yang perlu dibenahi. Ada yang perlu dibenahi. Ini ada bahasa kita ini perlu dibenahi. Tidak ada yang perlu dibenci, tapi perlu dibenahi.
perlu dicari akar masalahnya kok sampai seperti itu. Nah, kayak gitu. Ya. Makanya menangani bidang pendidikan itu termasuk satu profesi yang mulia betul. Mulia betul. Karena ada kalimat yang wajib kita baca itu kan bunyinya alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ada kata rob. Ada kaitannya dengan hubungannya dengan pendidikan. Jadi Allah, bisa dimaknai Allah yang mendidik kita. Iya. Allah yang membimbing kita. Mendidik, membimbing, mentarbiyah, kan itu ada kaitannya dengan pendidikan. Sehingga saya sering ya, kok saya penyuluh menerjemahkan alhamdulillah itu ya, seluruh perilaku baik yang kita lakukan ini kita lakukan lillah karena Allah Rabbil alamin yang menguasai mentarbiyah alam kita, seluruh alam, yang mendidik. Nah kan berarti ada kaitannya dengan pentingnya pendidikan. Makanya di situ alhamdulillah alamin kan harus dibaca dalam sholat itu. Fatihah wajib itu. Kalau enggak sah sholat. Iya. Saking pentingnya pendidikan. Sholat ini juga begitu. Bagaimana orang bisa sholat itu sebuah keharusan. Iya. Kadang-kadang saya ya juga perih Pak terkait dengan sholat yang dilakukan. Pernah satu ketika itu saya mengedarkan kuesioner itu Pak ya. Sama saya juga mengedarkan tuh. Google Form malah saya. Ya. Tingkatan SLTA, sholat 5 waktu ya. Banyak yang jawab tidak kan? Prosentasinya, Masya Allah. Ada Pak, saya pengalaman ini. Saya pengalaman di satu kecamatan di kabupaten kita ini. Saya tanya waktu masuk pertama itu, karena memang judulnya saya pelatihan sholat. Nah, saya tanya ke satu kelas itu, siapa di sini yang tadi nggak sholat subuh? Tolong jujur saja ya, nggak usah malu-malu. Lebih banyak ya. Masya Allah, ya ngacung akeh. Ngacung banyak. Terus saya tingkatnya lagi pertanyaannya, hari ini atau memang kemarin-kemarin juga begitu? Kemarin juga dan begitu. Seterusnya. Saya tanya lagi, loh, sampean kok sampai kemarin-kemarin juga begitu itu? Apakah nggak ada kesadaran? Atau sampean kayak gitu itu dibiarkan saja dengan orang tua? Orang tua nggak peduli. Orang tua nggak peduli. Kadang-kadang itu kita melihat itu orang tuanya ya iku mang orang tuanya nggak sholat pisan. Nah ini prihatin. Iya makanya padahal pendidikan yang utama itu di keluarga Pak. Pendidikan yang utama itu keluarga. Okay. Yang kemudian yang kedua sekolahan. Sekolahan. Bukan kok utama itu di sekolahan. Tetap keluarga. Sekolahan itu tambahan untuk memperkaya pemahaman ya. Luar biasa. Jadi intinya bagaimana pendidikan agama ini kemudian berjalan dengan baik karena memang sebegitu pentingnya pendidikan agama ini. Oleh karena itu nanti Kementerian Agama ini memang mengawal di situ melalui pengawasnya. Pengawas punya tugas untuk bagaimana mengawasi, membimbing, mengevaluasi pendidikan yang baik Pak. Kalau kita kerja ya ini kan kita aparatur negara ya. Kerja kita itu kan diukur. Ada semacam grafik. Ada tidak yang jenengan lakukan misalkan atau yang teman-teman seprofesi dengan jenengan melakukan adanya grafik itu dulu sebelum diawasi, sebelum adanya kurikulum ini itu begini, sekarang dengan adanya kurikulum begini, ada nggak di lapangan? Untuk terkait dengan kurikulum Merdeka ini sih masih belum ya? Masih berjalan beberapa saat. Ini pun masih sosialisasi. Baik, kalau tidak terkait dengan kurikulum Merdeka tapi terkait dengan kawalan pendidikan tadi, apa tarbiyah tadi yang mengenai pemahaman agama tadi. Ada tidak misalnya? Kalau kawalan dari teman-teman pengawas, kami pun sebagai ketua pengawas PAIS, di situ senantiasa saya kumpulkan saya untuk bersama-sama bagaimana kita itu bekerja sebaik mungkin, yang ketika kita sebaik mungkin ini nanti imbasnya ke bawah akan juga baik. Bukan cuma hanya itu, insya Allah kita itu rezekinya juga akan menjadi berkah. Iya. Kadang-kadang kan kita ini ya nggak banyak sih, tapi sebagian ada yang tergoda ke sana. Lawong kerja ya boting ini kayak gitu kan. Kemudian ya wis sing penting kerja, akhirnya nggak mempunyai target apapun, sing penting melaku. Akhirnya ya
karena nggak ada target, nggak ada focusing program. Itu akhirnya terus ya nggak hasilnya nggak signifikan. Makanya konsep kerja itu harus seneng, Pak. Oh ya, harus seneng. Kalau nggak seneng, wah, apa jadinya? Nah, kita sendiri senang itu juga dikongkon Pak sama Gusti Allah. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Kita itu dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah, dengan itu kita jadikan kita itu senang. Kita itu sudah dikasih rahmat Allah, fadl Allah, senanglah. Jadi senang itu sebuah perintah, Pak. Jadi kita itu di mana saja itu senang. Harus senang. Makanya enggak usah. Seperti saya nangani podcast ini senang, Pak. Senang. makanya kita itu enggak usah kemudian kita ruwet-ruwet itu enggak usah. Bekerja yang baik itu menjadikan senang. Nah, kemudian mikir sing macam-macam itu sing barai. Makanya jarene arek-arek saiki kan nek lagu-lagu niku godhong kenikir, godhong tales. Nek dipikir ngarai males. Baiklah, kita kembali ke tadi ada wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Itu fokus kita itu kalau generasi zaman sekarang sudah angel, sudah nggak banyak yang kekurangan makan, nggak kayak kakek nenek kita dulu. Tapi yang kekurangan makan rohani. Nah, terkait hal itu, selain dari kurikulum yang ada nggak langkah-langkah konkret yang dilakukan pihak pendidikan untuk mengawal siswanya supaya tidak kering rohaninya itu? Makanya di situ Pak, lanjutan ayat itu kan konteksnya kan fattakullah. Takutlah kepada Allah. Dengan kita takwa kepada Allah itu kita menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya harus bagaimana itu dilaksanakan sebaik mungkin. Larangannya dijauhi semaksimal mungkin, semampu kita. Tapi mampu diusahakan, bukan mampu sakarpe dhewe. Betul. Kan seperti itu loh Pak. Nah, lanjutnya kan juga begitu. Wal yaqulu qaulan sadida. Nek ngomong sing bagus. Artinya apa? Omongan kita itu loh doa. Kita kalau ngomong yang bagus, selalu bagus, itu sebuah doa yang nanti imbasnya bagus pula. Di samping itu, perkataan itu termasuk menentukan seseorang itu. Kalau orang itu bagus, insya Allah ngomongnya bagus. Al-dhahir yadullu 'alal batin. Makanya ketika itu kok wong itu ngomongnya aja kita bisa nilai berarti orang itu ya mudah-mudahan baik kan begitu. Ada orang guyon, kalau seneng guyon itu guyonnya sekitar selangkangan. Apa itu? Mbak nyari yang lain. Itu nyari yang lain. Kok guyon kok sekitar. Ada berapa pengawas di Kabupaten Gresik yang seperti jenengan? Kalau saat ini dalam koordinasi jenengan? Ya, untuk pengawas PAIS itu memang 7 Pak. 7. Padahal kecamatannya 18. 18. Memang aslinya kurang Pak. Kurang ya. Kayak penyuluh juga. Iya kurang. Tetapi meskipun kurang dari segi personil, setidak-tidaknya pelayanan tetap dimaksimalkan, tidak kurang, gitu Pak. Jadi makanya kami sendiri itu Pak ya kadang-kadang ya yang namanya kalau mengawasi TPQ Madin itu kan di luar jam loh Pak. Membina TPQ Madin itu di luar jam. Enggak apa-apa. Saya sampaikan itu niat ibadah. Jadi jangan kemudian diukur aku jam sakmen jamnya. Enggak, tambah barokah. Ketika kita kemudian menyatu dengan TPQ Madin. TPQ Madin itu kadang-kadang ya sampai sore loh. Kadang-kadang pesantren itu malam juga. Kadang-kadang kami lakukan pembinaan itu memang sempatnya beliau malam ya kadang-kadang tidak jarang untuk malam kita harus juga kumpul bersama beliau dan ini sudah pekerjaan kita ya sehari-hari kan seperti itu saja loh Pak. Tapi untungnya kita saat ini tuh dimudahkan adanya medsos Pak. Sehingga beberapa kalau saya penyuluh beberapa jamaah kita itu ada yang ngajinya cukup lewat medsos. Dulu ketemu, ya kan, seminggu 2 kali. Kemudian ada pandemi, medsos. Akhirnya medsos. Dan tidak pada saat itu mereka menyimak. Jadi minta rekamannya saja dikirim ke grup, sehingga mereka
sak sempati untuk mengikuti dan tidak ketinggalan. Misalkan kemarin kita bahas masalah niat dengan berbagai madhab, kan? Terus ada yang kemarin nggak ikut, masih ada rekamannya, jadi sangat dimudahkan Pak sekarang itu. Nah, keterusan walaupun sekarang sudah bisa offline, minta online aja gitu. Jadi ada jamaah yang seperti itu. Artinya pekerjaan kita itu betul-betul bukan tidak selalu terkait dengan jam kerja. Jadi apa yang dikehendaki oleh kita pelayan. Dan itu kata Rhoma Irama, agar tak sia-sia semua pengorbanan, lakukanlah pengabdianmu semata-mata lillah. Kalau nggak lillah, loro kabeh. Kalau nggak lillah itu lelah Pak. Lelah, iya loro kabeh. Turun tipa itu, tapi kalau lillah enak, senyum aja. Pak Yai Miftahul Huda, karena banyak sekali yang kita bincangkan, nanti mungkin kita bisa sambung kapan-kapan. Tapi sekurang-kurangnya ini tadi sudah menjawab banyak hal dari masyarakat. Kenapa kurikulum itu harus berubah? Sebetulnya bukan berubah, tapi menyesuaikan keadaan dengan zamannya. Update, istilahnya itu, updating kurikulum. Kedua, ternyata tugas pengawas itu bukan hanya mengawasi instansinya, tetapi juga mengawasi proses belajar mengajarnya bagaimana. Semua yang terkait dengan pendidikan termasuk adanya langkah konkret dan langkah langit tadi dikawal. Jadi menyenangkan sekali ini. Sehingga kemarin kalau ada orang ngobrol di warung-warung, di teman-teman medsos itu bilang, pendidikan saya gak kayak biyen. Kalau dulu ketemu guru itu takut. Sekarang guru diajak gojek kan itu kan. Sebetulnya bukan mengurangi kesopanan, tapi justru keadaan dan memang dituntut seperti itu. Seperti ceritanya Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil itu ketika belajar di Indonesia nilainya nggak begitu bagus. Tapi ketika belajar di luar negeri nilainya bagus. Nah ternyata ketika ditanya kenapa, ternyata karena metodenya kalau di luar negeri merdeka banget, bebas. Guru itu seperti partner untuk belajar, sehingga tidak menakutkan. Itu yang dia sampaikan. Cuman memang apa yang sudah berjalan ini tidak kemudian kita tidak terima, tetap kita terima. Model kita itu kan al-muhafadzatu ala qadimis sholih. Jadi yang baik kita pertahankan, baik, meskipun itu kok lawas, tetap kita pertahankan. Betul. Tidak kemudian all of it enggak. Meskipun lawas, tetap kita rekso, kita pakai. Wal akhdu bil jadidil aslah. Yang bagus kita ambil, yang baru yang bagus kita ambil. Baru tapi gak bagus gak usah. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Rhoma Irama. Baik, barangkali ada closing statement yang mau disampaikan ke masyarakat. Yang jelas terkait dengan pendidikan ini, mari kita bersama-sama. Pendidikan ini bukan kewajiban siapa-siapa, tetapi kewajiban kita semua, khususnya orang tua. Bagaimana anak ini menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Tujuan pendidikan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 2003 tadi, adalah Nomor 20 tahun 2003. Di situ membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Manusia yang iman dan takwa. Iman takwa inilah setidak-tidaknya mari kita betul-betul kita terawang bagaimana bisa tercapai. Semoga manfaat. Baiklah, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Kiai Haji Miftahul Huda, Ketua Pok Jawas Pais di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Semoga nanti ada waktu lagi untuk bincang-bincang lebih dalam dengan beliau, dan apa yang kita sampaikan, kami sampaikan pada edisi ini semoga manfaat. Sampai ketemu lagi dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sukses. Alhamdulillah.